Presiden Joko Widodo memanfaatkan libur akhir pekan dengan bersepeda di area Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Bogor. Presiden juga menyempatkan membagikan masker kepada masyarakat sekitar. Didampingi Pas Pampres, Presiden Joko Widodo Sabtu pagi bersepeda dari Istana Kepresidenan menuju Kebun Raya Bogor. Seperti biasa, masyarakat yang tengah berolahraga di Kebun Raya antusias menyaksikan kepala negara berada di sekitar mereka. Presiden Joko Widodo beberapa kali berhenti menyapa masyarakat. Presiden juga membagikan masker pada warga yang tengah berolahraga. Jokowi mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19. Petugas Satpol PP terus menggelar razia pada pengendara yang membandel keluar rumah tanpa menggunakan masker. Takut dikenai sanksi, pengendara yang tak pakai masker nekat berputar arah. Satu persatu pengendara yang mengetahui adanya operasi kepatuhan daerah yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat nekat berputar arah pada Sabtu pagi. Rata-rata pengendara yang berputar arah lantaran tak menggunakan masker. Mereka nekat berputar arah di tengah rambainya lalu lintas karena takut terkena sanksi denda maupun sanksi sosial. Sanksi sosial berupa menyapu jalan terpaksa harus diberikan petugas agar para pelajar tak lagi mengulangi perbuatannya. Udah tahu belum kalau misalkan keluar rumah harus pakai masker gitu? Udah tahu sih. Terus gimana, kapok nggak dengan ada sanksi sosial gitu? Kapok lah. Mau ngulangin lagi apa gimana? Nggak mau lagi. Tapi tahu nggak kalau misalkan keluar rumah harus pakai masker? Lupa, Pak. Lupa ya? Terus gimana nih dengan adanya sanksi sosial ini? Rasa kapok nggak atau malu apa gimana? Malu, Pak. Terus gimana? Mau ngulangin lagi apa enggak? Enggak. Petugas juga menyayangkan sikap pengendara yang memiliki masker namun tak digunakan secara benar. Untuk hari ini kita terjaring sekitar 43 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Ada juga yang membawa masker tetapi tidak digunakan. Nah, tadi kita dapati pelanggar-pelanggar ada juga yang membawa masker namun di posisinya dikantongin atau pemakaiannya tidak benar. Nah, justru itu masyarakat yang seperti itu kita ingatkan, kita tindak supaya mereka di lain waktu penggunaan masker yang baik itu menutupi hidung dan mulut. Selama masa perpanjangan PSBB transisi, petugas akan gencar merazia guna mendisiplinkan protokol kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 47 orang terjaring razia penerapan protokol kesehatan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Para pelanggar diberikan sanksi denda atau sanksi sosial. Warga yang tidak menggunakan masker ditugaskan menyapu jalan selama 30 menit di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pasalnya pelanggar protokol kesehatan ini tidak mampu membayar sanksi denda sebesar Rp250.000. Pada hari Sabtu ini petugas masih mendapati 47 pelanggar yakni pengendara sepeda motor maupun pejalan kaki yang tidak menggunakan masker. Para pelanggar diminta menunjukkan kartu identitas untuk dicatat secara administratif oleh petugas. Kita melakukan tindakan terhadap masyarakat yang tidak memakai masker. Kita laksanakan dimulai dari pukul 8 sampai dengan sore hari saat ini. Ya, untuk total jumlah sampai dengan saat ini sekitar kurang lebih 47 pelanggar. Razia rutin petugas Satpol PP ini agar membangun masyarakat untuk disiplin dan taat protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek online, dan sopir angkot menerima dana bantuan sosial ekonomi dampak COVID-19 di Terminal Seruni, Kota Cilegon, Banten. Namun pembagian nyaris ricuh karena para pengemudi tidak mau tertib. Ratusan pengemudi ojek online dan supir angkot pada Sabtu siang mengantri formulir pengisian data penerimaan dana bantuan sosial ekonomi di Terminal Seruni, Kota Cilegon, Banten. Di Sub Cilegon membagikan bantuan dampak COVID-19 sebesar Rp500.000.
Pembagian nyaris ricuh saat petugas dari Dishub membagikan selebaran formulir diserbu oleh ratusan pengemudi ojek online yang tak mau tertib. Menghindari kerumunan, petugas kemudian menghentikan pembagian selebaran formulir. Petugas kemudian memanggil berdasarkan nomor urut yang telah tercatat. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa bermanfaat buat semua penerima dan bisa menyambung untuk kehidupannya lah. Sedikitnya terbantu buat beberapa hari. Bagaimana? Ya, alhamdulillah sih sangat terbantu sekali. Karena pendapatan per hari itu paling 80.000 atau 50.000. Ya ini ya lumayan lah untuk biaya beli beras. Pencairan dana bantuan sosial ekonomi bersumber dari anggaran bantuan tak terduga Provinsi Banten. Penerima bantuan sebanyak 1.854 orang yang terdiri dari ojek online sebanyak 762 orang dan supir angkot sebanyak 380 orang. 712 orang ojek pangkalan juga akan dibagikan bantuan pada hari Minggu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Obat COVID-19 hasil riset Universitas Airlangga Surabaya diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Obat tersebut telah melewati uji klinis fase 3 kepada lebih dari 700 pasien yang dirawat tanpa ventilator. Jenderal TNI Andika Perkasa menerima obat COVID-19 hasil riset Universitas Airlangga Surabaya siang tadi. Obat pertama penanganan COVID-19 ini telah melewati uji klinis fase 3 kepada 754 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tanpa ventilator. Sebagian besar yang diuji adalah pasien di Secapa, Bandung, dan semuanya telah dinyatakan sembuh. Hasil uji klinis obat COVID-19 hasil racikan Universitas Airlangga ini tinggal menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk diedarkan. Sementara anggaran untuk memproduksi sedang dibahas dan PT Kimia Farma ditunjuk sebagai produsennya. Pengujian tidak ada lagi, jadi hanya izin edar obat. Ya, itu dari saya nggak tahu persis istilah terminologinya, tapi itu. Makanya kami sudah langsung akan berbicara perencanaan produksi. Siapa membuat apa, yang membeli bahan baku bagaimana, kemudian anggaran dari pemerintah yang sebesar. Harus ada anggaran pemerintah awal ya, yang diturunkan ke situ produksi untuk distribusi awal. Menurut saya itu harus seperti halnya vaksin juga kan tidak untuk dijual pada tahap awal ini. Pemerintah yang menganggarkan kemudian memberikan vaksin walaupun nanti nggak tahu tahun keberapa mungkin sudah seperti obat-obat lainnya, misalnya obat flu, obat apa lagi kan